awal-awal dia memang tak suka karena memang dia memang tak suka penat kan. Tapi ya di satu sisi lagi ada problem dah waktu itu mereka awal-awal itu communication macam opposite itu ya. Tan mau ini, ku mau ini, jadi macam tak apa, jadi waktu dalam main game itu atau training itu macam tak masuk, itu macam dua-dua ini tak mau cakap, jadi macam partnership ini tak bisa ngam lah. Tapi saya waktu itu cakap sama si Panjajang bahwa ini tak bisa kita biarkan mereka tak ada komunikasi, jadi harus kasih tahu mereka bagaimana itu pentingnya communication. Nah itu memang awalnya memang yang kita tengok. Jadi di saat awal waktu itu kita sudah mulai, sampai saya ada pernah waktu mereka datang training, saya kasih dalam training, saya suruh mereka duduk dekat luar court, tak masuk dalam training, tapi suruh bagaimana tahu untuk cakap berdua ini, kamu mau jadi apa, kamu mau partner, mau understand diri kamu. Itu saya sempat buat itu, kalau tak salah itu berapa hari itu saya buat itu. Mereka datang, saya taruh dekat amenya, mereka dua datang, coach kita mau training, kita sudah tahu bahwa kita perlu untuk communication dan support each other itu. Ya sudah. Itu sesi itu berapa jam untuk bercakap seperti itu? Wah itu tak tahu lah, lama, lumayan 1 jam ada kali kita taruh mereka situ. Tidak perlu pegang raket? Tak perlu pegang raket, cakap saja itu. Saya suruh mereka dua stop, tak ada persiapan lapangan untuk cakap, gitu kan. Ya, dan itu memang saya suruh si Pang Cecang untuk involve situ, karena mungkin mereka communication dengan Chinese language itu kan lebih senang, kan lebih understand, lebih deep gitu kan. Ya terus terang mungkin si Tan mungkin waktu saya cakap itu bahasa juga mungkin ada yang dia faham, ada yang dia tak faham kan. Jadi ya saya suruh si Pang untuk cakap sama dia untuk membuat mereka mengerti bagaimana itu harus communication itu penting gitu kan. Ya waktu itu mereka sudah tahu, mereka datang, coach kita sudah mengerti, kita mau training ini. Ya, sudah di situ kita training mereka, kita coba mereka berikan terbaik. Kita 2 lawan 2, 3 lawan 2 semua, wah mereka solid semua gitu. Jadi saya send mereka ke Jepun Open tuh. Dan di Jepun Open tuh mereka sampai final. Mereka waktu kalahkan Chinese player, Korean player, sampai itu Jen Eriksen sama Martin Lunggat juga mereka hantam. Sampainya di final mereka kalah juga, kalau tak salah kalah rubber set ya, sama rubber set atau street itu lawan Tony Chandra. Itu juga karena mereka terlalu respect Tony Chandra itu. Kalau mereka main Natin Tulus, saya mungkin ada chance lah untuk menang waktu itu ya. Nah itu waktu itu terus waktu balik dari Jepun itu memang masih Yakimo waktu itu masih ada suatu question ke saya. Yakimo macam cakap kita masih harus, tak boleh nih kalau Tan ini macam tak bisa masuk sama aku, dia mau kasih balik dengan Chan Choming, tapi saya cakap tak bisa. Ini kita harus mereka harus ada proses yang mereka perlu kan. Mereka need proses untuk ini. Kita awal ini pertandingan ini orang sudah nampak kok, mereka sudah wah, kita udah bisa lihat dari body language atau respon dari world class player itu macam wah terkejut dengan Tan ini kan. Jadi ya kita harus sebagai coaches itu saya tetap bilang ini future player lah. Nah, itu awalnya sampai kita kita berikan partnerku dengan Tan lah. Coach, semalam teman saya Syarazad Sani sempat berbicara dengan Ku dengan Tan. Mereka akui yang mereka berterima kasih dekat coach dengan apa yang mereka telah kecapi sebelum ni, tapi at the same time mereka rasa career mereka terlampau cepat dan mereka salahkan diri mereka sendirilah sebab mereka cakap sampai macam Tan pun cakap mereka masa tu muda, bodoh, tak tahu benda kawal emosi, pandang orang pun sudah tak respect. Masa ketika krisis itu berlaku untuk coach, how you deal with it, coach? Buat saya sih saya tak ada masalah, saya understand. Itu yang saya cakap kan waktu mereka Asian Games Champions itu kan, itu memang usia muda. Kalau tak salah Tan itu masih umur 19 ya, dan Ku waktu itu umur 21 lah ya. Itu kalau kita cakap masih usia muda gitu kan. Jadi di saat itu orang belum tahu Dato' Lee waktu itu tuh.
Orang lebih dengan munculnya si siapa? Ku dengan Tan champion itu orang lebih wah Ku dengan Tan orang yang Ku dengan Tan. Jadi di saat itu mereka belum siap secara mental, belum siap ya. Dan waktu itu mereka berjalan dan juga bisa champion Super Series, bahkan mereka champion All England ya. Di habis itu 2006 ini, terus 2007 juara All England itu champion. Mereka jadi champion, balik waktu landing di Kuala Lumpur itu Kileye, waktu saya di interview saya cakap biarkan ini dua budak, mereka masih muda, mereka masih perlu ada orang untuk bimbing bagaimana untuk menghandle di usia muda mereka sudah menjadi juara, ini bagaimana menghandle kan. Dan saya bilang situ itu berikan ke saya lah, saya sebagai jurulatih mereka, biar saya yang kontrol mereka, biar saya bisa ingatkan mereka bagaimana untuk bisa mengontrol. Karena yang pasti ada, kalau ada begitu kan dia akan merasa, ya itu seperti yang dia cakap tadi, dia merasa udah hebat, dia merasa bahwa wah saya ini champion, saya tak butuh orang, saya tak perlu siapa-siapa, dari saya ini bagus, saya ini pemain hebat. Nah itu kita kayak itu kan bisa dilihat bahwa akhirnya di hal-hal yang mereka tanpa sadar mereka sudah arah kepada untuk yang membuat mereka akan arah salah gitu kan. Dan itu yang saya takutkan waktu first balik dari All England itu saya buat statement dekat itu newspaper bahwa ini anak budak dua ini Diamond yang kita punya ini sudah ada ini, jangan sampai dirusak gitu. Jadi biarkan saya yang guide mereka, saya yang jaga mereka. Tapi ya karena memang ya kita tahulah kalau di sana ada orang yang sudah mulai ini kan semua orang gembira dan udah lupa gitu kan. Orang-orang yang undang sana, undang sini, bahkan orang itu yang undang buat apalah, orang sudah mulai angkat-angkat mereka gitu kan. Nah, di saat mereka lupa, orang-orang yang di luar itu lupa kan waktu yang angkat-angkat mereka, akhirnya mereka juga salah arah jadinya kan. Iya, di samping nanti jadi ujungnya nanti kalau ke dalam training kalau saya cakap sudah akan tak masuk gitu kan. Karena kalau saya masuk orang banyak cakap saya bagus, orang banyak cakap saya ini. Jadi ada perbandingan kan, di satu sisi orang cakap kamu ini bagus, ini Tan ada sedikit kurang, atau kamu Tan ini bagus. Jadi akhirnya di usia muda itu ada jadiannya yang di ini saling merasa diri hebat gitu kan. Nah itu yang saya takutkan waktu itu. Nah itu yang saya takutkan, makanya kenapa saya jaga itu. Tapi ya buat saya tahu ini usia muda nih, kalau secara arah ya sudah. Jadi waktu itu mereka cakap bahwa mereka tak mau sama saya ini, dia udah tak mau sama saya, ya saya tak ada masalah. Saya tak ada orang bilang sakit hati atau mungkin saya tak suka mereka, saya tak ada itu. Saya tak ada feeling. Saya bilang ini orang mereka ini pemain muda yang ini ya, yang penting yang waktu pegang mereka, saya sudah berikan satu pandangan-pandangan bagaimana menjadi seorang champion atau bagaimana menghandle di waktu kita menjadi pemain hebat itu bagaimana menghandle. Saya sudah berbicara dengan mereka gitu kan. Ya, di saat itu saya dipindahkan ke women's double dan mixed double itu ya saya sih tak ada masalah. Ya saya sih buat saya sih saya sudah bangga, saya pernah senang, dan selama ini ya saya bekerja dengan Kutan, dengan On Sun Ho, Tan Bin Chen, dengan Farusi Swan Linun Pui. Itu semua saya sangat senang dengan mereka. Saya tidak ada rasa tuh bagaimana. Itu dari risiko lah ya, kita sebagai pelatih ada saat yang player berbeza pendapat dengan kita, itu biasalah, itu suatu yang saya anggap itu ya pengalaman buat mereka lah gitu kan, yang mereka harus belajar gitu. Coach, saya tertarik nak tanya, kalau dulu Coach sempat dengan Pak Misbun kan? Pernah. Kalau Pak Misbun kita tahu trainingnya agak keras, bangun awal, semua tu. Tapi untuk coach, player pun cakap coach seorang yang tegas, disiplin. Kalau coach dulu mungkin bagaimana rejim latihan coach? Adakah seperti Pak Misbun lari di tengah-tengah hari di jalan tar ke macam mana ke? Kalau saya sih lebih cenderung melihat dari saya keras itu di player kalau memang mereka tak ada disiplin. Nggak seperti dalam menjaga waktu kan, kita punya badan, yang tahu badan kita itu kan kita sendiri gitu. Iya kan? Jadi ya kita untuk mempersiapkan diri besok untuk bisa performance baik, kita harus bisa jaga waktu tidur, waktu makan, iya kan? Ya itu memang pernah saya buat kepada
tim men's double waktu itu kan. Kalau memang saya lihat mereka ada sesuatu yang di luar, seperti mungkin saya cerita sedikit, itu mungkin masih ada di player kayak Tan Boon Hyung, Ko Keng Kiat, Faru Siswan, Sakri, Tan Vincent, Ong Sun Ho, Gan Taek Chai, Tan Boon Hyung, itu semua, Lee Won Fui itu pasti masih ada dalam otak mereka tuh, dan pikiran mereka tidak akan lupa yang saya buat kepada mereka itu. Di saat waktu latihan fisik dengan saya waktu kasih latihan fisik skipping ya, skipping itu, terus mereka semua itu skipping ada 2 jam itu, dan itu habis itu mereka sudah tak bisa jalan ini kan. Terus cakap, coach, ini nanti malam kalau kita mau keluar makan bagaimana, kita sudah tak bisa jalan, ini kaki sudah penat semua ini. Saya bilang, ya baguslah, itu tujuan saya, karena saya tengok ini kalian ini, kamu ini habis training makannya itu asik keluar, pulang malam, itu bagaimana besok pagi next day untuk training kamu tak bisa. Jadi ya ini saya sudah hantam kau ini semua biar kamu semua malam ini, nanti kalau kamu mau makan rasa lapar malam, telepon kawan lah, saya bilang, telepon kawan untuk bawa ke bilik, jangan kamu yang keluar. Nah, sudah. Yo coach, ini pasti kita sudah tak bisa keluar dari bilik, udah ini kaki saya tak bisa jalan. Sudah, saya pulang dekat rumah, tapi saya ya nama juga feeling ya. Ini feeling, ini saya punya player ini pasti akan ada keluar nih. Ini pasti mereka ada keluar dari bilik ini. Benar. Saya punya itu Pancecang, saya call Chan Kyung Wei, ayo kita pergi ke hostel, tengok itu kita punya budak-budak. Benar. Pukul 10 malam, kita pergi dekat bilik, kita cek itu bilik itu kita double player, tak ada satupun dekat bilik. Saya langsung cakap sama Pang Cecang dengan Chan Kyung Wei, kita duduk sini tunggu mereka. Waktu itu kita duduk dekat weight training depan itu weight training room, di depan mereka punya bilik lah. Kita sembang-sembang bertiga sembang-sembang. Mereka baru balik itu pukul 11:45 malam. Jadi mau kurang 15 menit itu baru mereka kurang 15 menit, pukul 12 baru mereka balik. Waktu mereka tengok saya ada, muka mereka langsung merah semua. Takut. Saya langsung suruh mereka line up, saya cakap, kamu ini semua tipu sama saya. Tadi training sudah 2 jam skipping, kamu cakap kamu sudah tak bisa jalan. Apa ini tipu saya? Berarti training saya ini kurang apa? Kurang keras lagi. Saya harus tambah lagi. Coach, kita lapar. Ya saya kan sudah cakap, kalau kamu lapar, kamu punya kawan lah, bawa itu makanan dekat bilik. Kenapa kamu harus pergi? Berarti kamu semua tipu. Kamu masih kuat semua nih, berarti kamu tipu. Saya suruh mereka tukar itu apa? Slipper mereka, tukar pakai kasut running. Habis itu buat apa coach? Sudah pakai pukul 12 saya suruh mereka masuk dalam itu weight training. Sampai pukul 2. Habis training sampai pukul 2 saya suruh mereka lari. Lari lagi, habis itu lari besok pagi, tak boleh ada yang late datang training. Sudah semua itu langsung. Itu mereka baru tahu, kalau saya sudah naik angin, saya buat macam itu, saya tak kisah lah. Mau malam ke mau apa, saya tak kisah. Saya hantam mereka. Jadi mereka itu juga tahu. Dan juga kalau dalam training memang saya selalu keras sama mereka lah. Dalam fisik atau dalam lapangan itu kalau mereka sudah nampak give up itu dalam itu, saya benar-benar hantam mereka. Saya cakap udah, ini kamu kalau macam begini tak boleh berhenti jadi badminton player, kamu harus bisa lawan ini semua, karena kalau kamu bisa lawan ini, mental kamu, confident mereka akan jadi, saya cakap gitu. Ini semua hanya dalam otak kamu saja yang buat kamu akan tidak jadi champion. Nah, itu yang saya selalu buat kepada mereka. Coach, sepanjang coach career menjadi jurulatih, adakah coach rasa Ku dengan Tan is one of your best punya how do you say it? Yes. Yeah. Kalau saya tengok, saya sangat menyayangkan ya. Itu saya bilang ya, itu Ku dengan Tan itu pairs yang komplit. Mereka yang sangat komplit, pairs yang sangat komplit. Dan kita bisa tengok, among dari semua doubles player, mereka punya result champion lebih banyak.
ya kan? Asian Game Champion, All England Champion, Super Series Champion. Kita tengok kayak Songkit Sobengkiang atau Songkit Yakim Hok. Songkit Yakim Hok juga belum pernah champion Asian Game, belum pernah champion All England, ya kan? Ya. Dan Ku dengan Tan ini ya saya rasa banyak ini, dan juga dari pairing ini, dari di compare dengan ini ya, mereka defend bisa. Susah mau kita mau lepas itu mereka punya defend. Attack sudah bagus mereka dua. Dalam skill bagus. Jadi ini mereka nih pair yang sangat komplit. Saya cukup lucky punya waktu itu menjadi jurulatih mereka. Saya cukup lucky. Saya cukup sangat lucky itu bisa menjadi jurulatih mereka. Dan juga bukan hanya Ku dengan Tan. Saya bisa cakap Sakri dengan Virus. Ya, itu juga pair yang bagus. Ya. Sebenarnya waktu itu kita tidak tukar ya, itu apa ya, itu ya mereka waktu saya pegang mereka masih muda, jadi ikut dengan emotion semua ya. Ada tak senang sedikit dengan partner, cakap yang saya tak mau ini macam. Saya sudah kasih nasihat tetap saja mau, ya sudah. Ya kalau kita bisa tengok itu kan Ku dengan Tan Vincent, On Sun Ho, Virus dengan Lee Won Fui, Gantek Chai dengan siapa? Sakri. Itu kan pairing yang cukup bagus gitu kan. Ya, dan saya rasa itu kalau seandainya waktu itu mereka tada buat hal-hal yang ikut emotion mereka, saya rasa itu Malaysia saat itu tuh Malaysia tuh punya doubles itu yang pasti banyak yang bagus tuh. Di saat sama dengan waktu kita Indonesia tuh di zaman saya Ricky Denny Kantono Antonius, Rudi Genawan Bambang dan Chandra Sigit, Chandra Tony itu yang kita bisa lihat. Cuma waktu itu kan mereka masih muda-muda, jadi lebih ambil keputusan dalam emosi. Dan ya memang saya bilang dari semua pair yang saya latih waktu jadi jurulatih mereka itu, Ku dengan Tan itu sangat komplit, dan itu memang one of the best pairing, others than like Kido Hendra, Kai Yun dengan Fu Haifeng, itu Leon Dai dengan Jun Jae Sung, itu saya rasa itu pairing yang cukup komplit ya, cukup komplit.